Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Solusi tentang keluhan permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Ya, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini di Jaksa Menyapa ya. Siaran kami di RRI Pro 1 Manado hadir di ruang dengar Anda 1 jam sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan di Jaksa Menyapa hari ini di Selasa 22 Juli 2025 hari ini sudah hadir ada narasumber tentunya ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ya. Iya. Oke, baik. Yang pasti hari ini saya akan langsung perkenalkan satu persatu untuk Anda. Yang pertama ada Bapak Sony Arfian Hadi Purnomo SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, yang pasti ada Ibu Ruminta Aprina SHMH selaku Kasubsi Pratut Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Selamat siang, Ibu Ruminta. Selamat siang, Ibu. Oke, kemudian ada Pak Rizka ya, Pak Rizka Bayu Ardi Ananda SH selaku penelaah penuntutan dan juga penegakan hukum calon jaksa Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Selamat siang juga nih untuk Pak Rika. Selamat siang Ibu. Pak Rizka ya? Pak Riza. Riza. Ya, Riza. Oh Riza, oke. Baik, Pak Riza ya, di sana Rika. Oke, pastinya terima kasih hari ini yang sudah hadir di studio. Tentunya kita akan membahas terkait topik hari ini, peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana penyerbotan tanah gitu ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda bisa menonton acara kami secara langsung hari ini melalui YouTube kami di RRI Manado dan juga bisa disiarkan secara langsung. Anda bisa dengarkan di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga didengarkan di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan nantinya juga Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita di hari ini baik melalui SMS juga WhatsApp di 0821 9583 5080. Baik, di hari ini tentunya terkait topik kita tadi gitu ya, peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana penyerbotan tanah. Saya mau tanya dulu nih, mungkin dengan Pak Sony dulu gitu ya. Yang pasti Pak Sony kalau boleh tahu gitu ya, apa yang dimaksud dengan tindak pidana penyerbotan tanah? Jadi tindak pidana penyerbotan tanah. Jadi kalau kita mengacu melalui KBBI, apa yang dimaksud dengan penyerbotan tanah? Penyerbotan tanah adalah mengambil hak atau harta dengan sewenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan seperti misalnya mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain tanpa seizin orang yang punya, yang mana itu bukan dari haknya si yang merampas itu. Jadi itu sedikit yang dimaksud dengan penyerbotan tanah. Oke, kalau bisa dijelaskan gitu ya, entah itu Ibu Ruminta juga bisa memberikan opininya gitu ya, memberikan pendapatnya juga. Kemudian Pak Riza ya. Pak Bayu saja Ibu. Oh Pak Bayu ya, Pak Bayu aja, lebih ini ya, Pak Bayu. Biar lebih akrab juga gitu ya. Bisa menambahkan juga gitu ya. Kenapa sebenarnya kasus penyerbotan tanah ini gitu ya bisa terjadi sebenarnya? Oke, jadi mungkin kita mulai dari pengertian tadi menyerobot tanah. Jadi ini kan topik kita hari ini kan berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Jadi maksudnya menyerobot itu adalah memakai tanah, di mana tanah tersebut yang dipakai itu bukan alas hak milik dari orang itu. Jadi dimiliki atau diambil tanpa hak. Begitu, itu maksudnya secara umum supaya gampang kita mengetahuinya, menyerobot tanah itu memakai tanah yang bukan miliknya, begitu. Jadi berkaitan dengan ini, kenapa kita tertarik juga mengambil topik berkaitan dengan ini? Karena ada beberapa perkara
khususnya di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, itu di tahun 2023 ada 2 perkara berkaitan dengan penyerobotan tanah. Namun yang naik memang ke penuntutan cuma 1. Kemudian di 2024 menaik dia. Ada peningkatan kasus yaitu 4 perkara berkaitan dengan penyerobotan tanah ini. Tapi memang tidak naik ke penuntutan. Mungkin bisa jadi itu masa dalam proses di perdatanya mungkin ya. Kemudian di tahun 2025 ada 1 yang sudah naik di penuntutan. Itu kenapa kita mengambil berkaitan dengan penyerobotan tanah ini untuk sebagai materi kita untuk kita sampaikan hari ini kepada pemirsa RRI Manado. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin Pak Bayu. Oh iya. Terkait dengan perkara yang naik di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang masuk di tahun 2025, seperti sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rumenta tadi, bahwasanya memang ada 1 perkara terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Namun saat ini tidak lagi dituntut ya Bu ya, karena saat ini sedang diupayakan upaya restoratif justice, sehingga nantinya perkara tanah ini tidak berlanjut ke ranah penuntutan, namun ada perdamaian yang timbul, ada penyelesaian di luar pengadilan begitu, sehingga berhenti dan dapat memenuhi unsur-unsur atau keadilan bagi baik dari tersangka dan juga korbannya, karena tentunya hal ini akan lebih baik begitu Ibu. Lalu hal ini menjadi krusial Bu, tindak pidana penyerobotan tanah ini. Kenapa? Karena memang saat ini mungkin masih banyak lahan kosong yang kita tahu kalau lahan itu sebetulnya ada yang punya, Ibu. Tapi Karena terbengkalai. iya gitu terbengkalai ya. begitu, seolah-olah terbengkalai, ada yang punya, tapi seolah-olah terbengkalai, sehingga mungkin orang lain yang tidak mengetahui hal tersebut, mereka lalu menduduki, mereka lalu memanfaatkan. Begitu, tanpa sehingga izin gitu tanpa ya. izin, iya begitu Baik. Ibu. Oke, baik. Nah, sebenarnya Pak Sony gitu ya, apa saja sebenarnya bentuk penyerobotan tanah gitu ya, penyerobotan tanah yang sering terjadi di masyarakat, atau mungkin ada kasus-kasus yang sudah terjadi yang ada di Minahasa Selatan gitu ya, bentuk-bentuk penyerobotan tanah yang seperti apa yang sering terjadi di masyarakat? Mungkin kalau yang penyerobotan tanah sering terjadi di masyarakat, seperti dia masuk ke lahan orang tanpa izin, ya kan? Terus atau enggak dia misalnya melakukan masuk menduduki rumah lah, menduduki rumah yang mana katakanlah si A punya sertifikat, si B punya sertifikat, nanti ketika dibuktikan ternyata si A yang punya palsu sertifikatnya kan gitu kan. Oh, jadi Nah, seperti kebanyakan itu ada yang sertifikat double gitu ya? Ya, jadi istilahnya ketika muncul sertifikat double, ya nanti kita dibuktikan lah mana sertifikat yang asli. Nah, ketika nanti itu dinyatakan oleh pengadilan, oh yang ternyata sertifikat yang asli itu punya si B, ya kan? Nanti si A ini bisa kita pidanakan. Oh, Karena dia melakukan modusnya seperti itu. Oke, penipuan sertifikat Ya, gitu ya. kebanyakan seperti itu. Oke, Pemalsuan kebanyakan surat lah bahasanya kan. di Minahasa Selatan kebanyakan seperti itu. Baik. Kasus-kasusnya. Ya. Mungkin saya mau menambahkan Iya, sedikit berkaitan dengan perkara yang ada di Minahasa Selatan. Ada beberapa perkara sih yang menarik sebenarnya. Apa ya? Jadi ada dia yang kita kenakan pasal 167. Jadi dia itu suatu lahan misalnya atau tanah, terus dia masuk tanpa izin. Nah, kita biasanya menggunakan pasal 167 itu. Jadi dia menerobos paksa untuk masuk ke suatu lahan yang bukan punya dia. Kemudian ada lagi pasal berkaitan dengan penyerobotan tanah. Jadi biasanya untuk pasal di pidananya ya, ini penyerobotan tanah itu sendiri, itu di pasal 385 KUHP. Nah, untuk isinya sendiri itu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani kredit verban suatu hak tanah yang telah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat. Jadi maksudnya tuh untuk berkaitan dengan pasal 167-nya itu ketika kita misalnya menerobos paksa masuk ke suatu tanah yang bukan punya kita gitu, tapi tidak ada niat untuk memiliki atau bisa jadi niat awal gitu. Nah, tapi kalau untuk yang 385 ini berkaitan dengan kalau kita memang sudah ada niat jahat untuk misalnya mau kita ambil itu tanah, kita mulai urus-urus begitu dengan memalsukan tanda tangan dengan cara-cara yang tidak sah lah. Begitu. Baik. Ya Mas, ini salah satu perbedaan tindak pidananya juga, ada pasalnya juga gitu yang sering terjadi gitu ya di Minahasa Selatan gitu ya. Nah, sebenarnya ini apa perbedaan sengketa tanah dalam hukum perdata dengan penyerobotan tanah dalam hukum pidana? Apa
Apa sebenarnya perbedaannya itu? Jadi ini akan dibantu jawab oleh Pak Bayu. Oke, silakan Pak Bayu. Oh, baik. Untuk perbedaan yang paling mendasar, sehingga kita bisa membedakan bagaimana sebuah perkara itu dia masuk ke dalam ranah sengketa tanah. Dalam keperdataan tentunya Bu ya. Lalu sebuah perkara juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini penyerobotan tanah. Kalau di perdata itu dia tidak ada alas hak miliknya. Ya, biasanya dia turun karena mungkin pewarisan atau ada perjanjian. Ibu mungkin pernah mendengar ketika ada keluarga dia diberikan tanah waris. Nah, lalu mungkin belum disertifikatkan, tapi sudah dipecah-pecah menurut bagian si A, B, C dan seterusnya begitu. Nah, lalu ada sengketa. Si A dia ingin dapat jatah tanah lebih banyak lagi daripada si B misalkan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam ranah hukum pidana, dalam konteks tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu Rumenta dan Pak Sony tadi sebelumnya, memang kita mengacu kepada KUHP, di mana dalam ketentuan pasal 167 KUHP sudah diatur. Sebetulnya delik dari pasal 167 KUHP ini lebih kepada delik ketertiban umum. Karena tadi dijelaskan oleh Bu Rumenta, kalau kita bisa simpulkan lebih singkat begitu, lebih kepada penerobosan. Penyerobotannya sendiri kalau kita kembali ke dalam ketentuan dari KUHP, kembali ke ketentuan juga Undang-Undang Agraria, itu ada unsur dia mengalihkan hak, menyerobot, mengambil seperti itu. Nah, tapi kalau dalam pasal 167 KUHP dia hanya memasuki secara paksa, tanpa izin, tanpa hak begitu. Jadi ada perbedaan mendasarnya begitu. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi kalau dalam perdata harus tidak ada alas hak milik, tapi kalau dalam hak pidana ada alas hak miliknya. Kalau dalam konteks ini hukum pidananya, penyerobotannya, kurang lebih seperti itu, Ibu. Baik, bisa ditambahkan Pak Sony? Sudah cukup atau? Ya mungkin sedikit di 167 saya sedikit nama sedikit. Jadi memasukinya ini masuk ke rumah atau lahan tertutup pekarangan. Jadi pekarangan tertutup itu mungkin pekarangannya itu ada pagar. Jadi dia secara paksa masuk tanpa seizin yang punya. Walaupun sudah yang punya, kamu siapa kok masuk? Nah, sudah ada peringatan tapi dia masih masuk. Nah, itu perbedaannya. Sedikit sih. Baik. Yang pasti apa sebenarnya peran kejaksaan ini dalam menangani perkara penyerobotan tanah gitu ya? Peran kejaksaan sendiri apa? Bisa dijelaskan ini oleh Bu Rumenta? Silakan Bu. Baik. Berkaitan dengan peran kejaksaan ini sebenarnya kita lebih ke apabila ini di bawah jalur pidananya gitu. Jadi kalau peran jaksa sendiri kan ada di penuntutan. Jadi ketika ada berkas masuk dari polisi, ya tentu saja kita proses. Sebagaimana biasanya kita proses, kita teliti berkasnya. Apabila ada yang kurang, maka kita kembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi atau dengan bahasa kita biasanya P19. Tapi kalau kita merasa itu sudah cukup lengkap, maka kita akan P21. Cukup lengkap berarti sudah ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa ini betul ada tindak pidana penyerobotan tanah di situ. Begitu. Kemudian ya kita sidangkan hingga ada putusan pengadilan, kemudian kita eksekusi. Selain itu peran dari kejaksaan dalam pengawasan, begitu. Kalau memang sudah ada tadi itu SPDP masuk dari kepolisian, maka kita sudah boleh berkoordinasi dengan penyidik berkaitan dengan itu. Boleh langsung diproses gitu ya? Kita ikut turut serta memberikan istilahnya mengawasi udah sampai mana nih perkembangan dari perkara berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah ini, begitu. Gitu. Baik, bisa ditambahkan? Ada yang mau tambahkan lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Ya pastinya di hari ini pendengar ya untuk Anda juga bisa bertanya terkait topik kita di hari ini gitu ya, terkait peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana penyerobotan tanah gitu ya. Yang pasti Anda nanti bisa bergabung bersama kami, bisa bertanya melalui SMS juga WhatsApp boleh dan telepon juga boleh di 082195835080. Tetap bersama kami, setelah ini kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di acara Jaksa Menyapa di hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya tentunya terkait topik kita, peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana penyerbuatan tanah, tentunya Anda bisa bertanya langsung melalui SMS juga WhatsApp kami atau juga melalui line telepon di 0821 95835080 atau juga di hari ini Anda bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado ya. Dan di sini ada Bapak Sony, masih ada Ibu Rumeta dan juga Pak Bayu ya, tentunya dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Nah, baik, di sini Bapak Ibu ada yang sudah bertanya melalui YouTube gitu ya. Dari Pak Didi Kalengkongan. Ada tanah orang tua saya di Minsal, ada orang yang menerobos. Gimana ya itu Pak? Oke, boleh dijawab. Siapa dulu ini? Pak Bayu, silakan. Atau Pak Sony atau Ibu Rumenta? Boleh. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Didi Kalengkongan ya, Iya. di Minsel berarti ini. Oke, berkaitan dengan apabila ada orang yang menerobos tanah orang tua Bapak. Nah, ini seperti yang tadi kita udah jelaskan. Dia itu kalau betul cuma menerobos dan ketika itu tanah memang sudah dibuatkan pagar seperti itu, kemudian ada orang tanpa alas hak dia masuk ke tanah milik orang tua Bapak, maka bisa kita kalau untuk ketentuan pidananya itu ada di 167 pasalnya. Hal-hal apa yang perlu Bapak lakukan? Bisa jadi Bapak bisa pergi ke kepolisian untuk melakukan melaporkan. Iya. Jadi melaporkan bahwa ada yang masuk nih menerobos gitu ke tanah milik orang tua Bapak. Nah, Bapak silahkan nanti melengkapi bukti-bukti apa aja yang Bapak punya untuk membantu penyidik nanti supaya bisa diproses dengan cepat oleh penyidik berkaitan dengan tanah orang tua yang diterobos tersebut begitu. Jadi bisa langsung ke ranah pidana juga gitu. Kalau bisa langsung dilaporkan ke kepolisian gitu bisa. dulu ya prosesnya. Oke, baik. Oke, nanti akan dibahas lagi. Tentunya ada telepon nih yang sudah masuk di 082195835080. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, baik. Yang pastinya masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya di 082195835080 di kesempatan hari ini. Nah, kalau boleh tahu lebih detailnya lagi gitu ya, proses hukumnya itu seperti apa? Kalau misalkan ada laporan dari masyarakat terkait tentang penyerbuatan tanah gitu ya, biar masuk di Kejaksaan itu seperti apa proses-prosesnya? Bisa dijelaskan kembali. Ada lagi telepon? Oke, ada telepon lagi. Oke, baik. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Baik, bisa telepon kembali ya di hari ini, mungkin ada gangguan atau bagaimana. Ya, baik, bisa dijelaskan ini tadi seperti apa detailnya gitu, biar masyarakat juga paham. Misalkan ini aduh sudah panik kan biasanya kalau aduh kok ada orang nyerobot nih tanah gitu ya, milik keluarga nih atau pribadi nih gitu. Nah, kalau ingin melaporkan langsung ke polisian dulu atau boleh langsung ke kejaksaan gitu, prosesnya seperti apa? Oke, baik. Oke, ini kan merupakan suatu tindak pidana. Di KUHP kita sendiri, di undang-undang kita sendiri sudah diatur bahwa
penyidik itu untuk tindak pidana umum itu adalah polisi. Jadi baiknya kita melapor kepada polisi. Polisi yang akan menindaklanjuti, baik itu melengkapi bukti-bukti, membuat berkas begitu. Nah, nanti tugas kita kalau kita sebagai pelapor, maka kita bantulah penyidiknya untuk menyiapkan alat bukti. Misalnya menerobos nih, kapan, di mana, diingat. Kemudian apabila ada bukti-bukti seperti foto, waktu orang tersebut siapa, dibantu aja dilengkapin, kemudian diberikan kepada penyidik. Nah, hal itu akan membantu penyidik nanti untuk melengkapi berkas. Nah, berkas tersebut nanti akan diteruskan kepada kita di kejaksaan. Oke, Nah, baik. nanti apabila ada yang kurang-kurang seperti tadi saya udah sampaikan, nanti yang kurang-kurang kita kasih penyidik petunjuk untuk diperbaiki ini. Selanjutnya berkaitan dengan sanksi nih, penerobosan. Mungkin Bapak tadi pengen tahu juga mungkin sanksinya berkaitan dengan penerobosan. Tadi saya sampaikan hal ini diatur di pasal 167 KUHP. Nah, kalau siapa nih yang masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup atau ada pagarnya begitu, maka ada pidananya. Pidana penjaranya paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.000. Kemudian kalau dia itu masuk dengan merusak, kemudian dengan memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu, maka bisa ada pemberatan. Jadi bisa dipidananya paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi kalau memang niatnya untuk memberikan efek jerah, bisa dengan melaporkan kepada polisi. Kalau bisa dibantu, oh ya pasalnya saya tahu begini Pak, gitu. Jadi bisa lebih gampang mempermudah kita juga menyelesaikan masalah yang kita udah hadapin Betul. toh. Jadi Iya. jangan panik dulu gitu Iya, ya. nggak usah panik. Karena ada undang-undangnya juga gitu ya. Ada. Jadi nggak boleh sembarangan juga sebenarnya gitu. Betul. Ada aturannya gitu ya. Oke, baik, di sini ada lagi yang bertanya ini melalui WhatsApp-nya Pro1 gitu ya. Oke, tapi nanti dulu ini ada telepon ya. Oke, baik. Halo, selamat siang. Halo, Halo, selamat siang. selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Selvi di Bengkol. Ibu Selvi. Iya, Di mana, Bu? Bengkol. Dengkol. Oke. Ya, ada apa yang ingin ditanyakan, Bu? Yang Silakan. ingin kami tanyakan, Mm-mm. Bu, kan sertifikat itu atas nama bapak saya. Itu saya tidak pernah lihat, tapi tiba-tiba ada yang antar ke saya. Ini orang tua kamu punya. Mhm. Nah, setelah saya mau jual, ada yang mengaku bagi dua karena itu sertifikat itu dari kami. Mhm. Jadi sekarang pertanyaan saya, apakah saya itu atas nama bapak saya loh itu sertifikat? Iya. Tapi ada yang mengaku katanya dari mereka itu. Mhm. Jadi saya nggak mau mereka mau campur karena saya sudah ada surat dari lurah bahwa ahli waris saya bersama adik saya, tinggal kami berdua. Tapi ada yang datang langsung mengaku bahwa sertifikat ini dulu di tangan orang tua kami. Jadi karena katanya mereka pinjam uang pakai sertifikat orang tua saya, Mhm. kemudian mereka pinjam uang ke orang lain. Orang lain itu yang antar ke saya sertifikat ini Mhm. yang mereka pinjam. Iya, yang ingin ditanyakan, Jadi, Bu? Tapi mereka minta uang juga, Bu. Oh iya. Mereka minta uang. Mhm. Mereka minta uang sebanyak 170 juta. Mhm. Dikasihlah uang itu, tapi sertifikat dikasih sama saya. Gitu. Oke. Yang dipermasalahkan yang ingin ditanyakan lagi, Bu, lebih detail? Yang permasalahannya, Bu, orang ini tetap mau minta uang. Yang ada pinjam uang di orang yang kasih sertifikat itu kepada saya. Oke. Kalau tanahnya dijual harus bagi sama mereka katanya. Gimana Oke, ya? oke. Bu, gimana seperti itu gitu ya? Iya, makasih. Oke, baik. Terima Iya. kasih Bu Selvi Makasih. di hari ini di Bengkol gitu ya. Siapa yang mau menjawab nih? Pak. Boleh saya, Bu. Oke, Mungkin silakan. Nanti bisa dilengkapi Silakan juga Pak oleh yang Bayu. lain. Oke. Jadi permasalahan dari Ibu ini tadi kan ada Sertifikatnya nama iya, ayahnya. atas gitu. nama ayahnya ibunya, begitu kan. Tapi untuk diserahkan begitu dia harus membayar, Bu ya, kalau tidak salah Iya, seperti itu. iya. Kurang lebih seperti itu kan. Kalau memang betul ada perjanjian dulu di masa yang lalu, ada perjanjian tentang sertifikat tersebut atas kepemilikan mungkin misalnya ya, dan memang ada disyaratkan untuk membayar atau mungkin ada perjanjian hutang piutang terdahulu terkait
dengan sertifikat itu menjadi objek perjanjiannya adalah salah satunya tanah lahan, dibuktikan dengan sertifikat tersebut. Ya, alangkah baiknya begitu dari pihak terkait, dari yang menjanjikan dan yang diperjanjikan, dalam hal ini mungkin keluarga ibu terdahulu itu dengan pihak lain harus dapat membuktikan terlebih dahulu, oh di sini ada perjanjiannya tahun sekian, dengan siapa, di mana, objek sengketanya apa, begitu. Kalau memang kasus tersebut tiba-tiba ada orang datang ke ibunya begitu, terus ini ada sertifikat lama ini atas nama bapaknya ibu ini misalkan, tapi kalau misalkan ibu mau punya tanah ini harus bayar. Nah itu kita patut waspada juga. Bisa jadi itu penipuan juga gitu, atau mungkin hanya dulu atau mungkin betul ada perjanjiannya. Tapi sertifikatnya itu sama orang lain itu gitu, tapi diserahkan ke mereka. Tapi karena mau dijual tanah itu, jadi dikatakan ini harus bagi dua karena ada utang piutang dulu perjanjian sebelumnya gitu. Itu harus dibuktikan terlebih dahulu ibu. Utang piutangnya itu begitu. Hadirkanlah siapa saksinya kala itu. Saksi-saksinya gitu ya Pak ya. Siapa saksinya hadirkan. Di mana perjanjiannya? Mungkin kalau misalkan betul ada perjanjian utang piutang di masa lalu, itu ada nggak hukum tua yang menyaksikan atau orang-orang lain yang menyaksikan? Ada nggak bukti tertulisnya? Kita bilang akta di bawah tangan perjanjian itu tadi. Lebih baik lagi kalau memang itu akta otentik kan, ada perjanjian utang piutang yang dibuat oleh notaris di masa lalu begitu Bu, kurang lebih seperti itu. Walaupun Ibu Selvi ini adalah istilahnya pewaris gitu ya dengan adanya, tapi karena ada utang piutang itu harus ada surat menyurat juga gitu ya. Bagaimana perjanjiannya, utang piutangnya seperti apa gitu ya? Betul, ada saksinya juga dibuktikan gitu terlebih ya. dahulu. Tapi kalau memang ternyata itu tidak ada, maka ibu tadi wajib berhak juga untuk tidak, ini kalau memang ini milik ayah saya ya sudah, ini milik ayah saya begitu. Cuma harus buktikan dulu. Selama tidak ada saksi gitu ya. Selama tidak ada perjanjiannya tadi, tidak ada saksinya tadi, kita patut waspada. Jangan-jangan saya kena tipu sama orang begitu. Antara dua kemungkinan. Tapi kalau misalkan katanya ada saksinya, tentunya juga ada yang tertulis juga gitu ya. Iya, maka betul lunasi dulu hutang piutangnya, betul orang tersebut berhak gitu. Baik. Boleh saya Bisa menambahkan? ditambahkan? Iya, silakan. Jadi untuk berkaitan dengan itu, hal-hal yang perlu Ibu lakukan pertama sekali adalah mengecek sertifikatnya dulu yang diberikan. Kemudian cek ke BPN, betul nggak sertifikat itu? Isinya apa aja? Kalau memang sertifikat itu punya Ibu, berarti Ibu nggak ada keharusan untuk membayar ke dia. Bisa jadi ini sertifikat itu dia dapatkan, dia berikan kepada Ibu, itu berarti melalui hal yang tidak sah begitu. Melalui kausa yang tidak halal, maksudnya itu tidak sah dia punya itu sertifikat. Kemudian dia berikan ke ibu, seolah-olah dia yang punya, dia yang ngurus dulunya, gitu. Jadi kita harus cek dulu kebenarannya. Kalau di sertifikat sudah jelas tertera di situ nama ayah ibu atau nama ibu di situ, dan ya ahli udah. warisnya juga. Iya betul, berarti itu sah milik ibu ketika ibu sudah cross check juga ke BPN, gitu. Udah cek, udah betul itu punya ibu, ibu tidak ada kewajiban. Kecuali ada perjanjian seperti yang dibilang oleh Pak Bayu tadi. Ada perjanjian sebelumnya itu yang merupakan satu hal yang tidak terpisah dari sertifikat itu. Kalau perjanjian itu dibuat-buat, ya berarti kita tidak harus turut kepada perjanjian itu. Kalaupun gitu. ada utang piutang, tentunya juga disertakan bukti-bukti gitu ya. Betul. Dan transaksi. Jadi kita harus benar-benar cross check semua dokumen-dokumennya, baru kita boleh melakukan tindakan nih. Baik. Gitu. Sekarang tidak sembarangan lagi kalau Betul. sekarang kan tentunya dilindungi hukum semuanya gitu Yes. ya. Ada undang-undangnya, Betul. tidak boleh sembarangan. Oke, baik. Ada lagi telepon di hari ini yang bergabung di 082195835080. Kami persilakan. Halo, selamat siang. Tidak ada? Halo, selamat siang. Halo juga, selamat pagi Mbak Yelin. Iya, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Seni di Kombos. Ibu siapa? Ibu Seni di Kombos. Ibu Seni di Kombos. Silakan Ibu, ingin bertanya apa ini, Bu? Kita mau tanya mengenai itu orang tanah leluhur dari kita PO Pak. Jadi peta Mama. Serta orang Mama meninggal itu ada penyerobotan tanah yang masuk di Kota Mayondi. So berapa kali sidang tapi dia fungsi utama Pak Jaksa, kita mau tanya. Apakah ini orang penyerobotan ini masuk sedangkan kita ini bayar pajak berapa kali? Kok seakan-akan wali kota Pak yang kasih, orang pernah pergi juga di kantor wali kota, ada jumpa dan semua di situ. Jadi berurusan juga dengan keluarga ini, termasuk keluarga Ponto Lawokan Pose. Itu kita PO Pak. Apakah ke depan ini bagaimana dari fungsi utama? Karena dorong turun ke lapangan, babatanya bilang, kakak ada permasalahan le.
Sedangkan orang nggak mau bikin sertifikat, tapi ada satu keluarga yang bilang kata, oh ini sertifikat palsu. Sedangkan orang surat ukur Pak Jaksanya nggak ada. Sedangkan yang DP fungsi utama ini, orang ke-7 keturunan itu ada DP surat ukur. Ke depan itu bagaimana DP fungsi kita mau tindak pidana atau mau masuk ke perkara pidana itu, apakah masuk di urusan perdata ke pidana. Itu jawab Pak Jaksa, dan Mbak Yelin dan Ibu Jaksa yang ada di situ. Salam kompak persahabatan, shalom. Shalom. Oke, terima kasih di hari ini ya Ibu Seni. Silakan siapa yang mau menjawab nih? Pak Sony ya? Oke, Pak Sony silakan. Jadi melihat dari kronologi yang dijelaskan oleh Bu Seni ya di Kombos ya. Iya. Itu mungkin bisa dibuktikan dulu SHM-nya. Karena kalau cuman bayar pajak, karena tadi Ibu tadi gak menjelaskan SHM-nya kan? Iya. Kalau dia bisa SHM-nya itu berarti bisa ranah ke perdata dulu, Bu. Mungkin seperti itu. Kalau ada SHM-nya, SHM-nya gitu ya. karena kita harus buktikan dulu siapa pemilik SHM tersebut. Nah, nanti sepanjang perjalanan ketika terbukti dengan SHM itu benar milik Ibu, nah ini bisalah masuk ke ranah pidana di mana nanti si yang menyerobot punya Ibu itu bisa mungkin kenakan pasal penyerobotan 167 atau mungkin juga pemalsuan surat juga. Seperti itu. Mungkin langkah-langkah yang harus tempuh, saran saya mungkin coba dicek lagi SHM-nya melalui perdataan lagi, Bu. Karena tadi kronologinya hanya menjelaskan sedikit, wah ini saya sudah bayar pajak, ini tanah leluhur, tapi tidak menyebutkan SHM itu. Karena SHM ini sangat penting. Kunci utama ketika terjadi seperti ini adalah SHM tadi. Surat benar atau tidak tanah ini milik Ibu atau milik kakek leluhur. Oke, bisa ditambahkan Ibu Rumeta? Saya tambahkan sedikit. Nah, tadi Ibu itu kan udah menempuh berarti jalur hukum, makanya dia berarti Ibu harus cross check dulu. Ibu itu perkara yang Ibu ajukan itu udah sampai mana? Apakah sudah sampai di kejaksaan? Kalau sampai di kejaksaan berarti udah ke ranah pidana, penyerobotan. Nah, apa aja nih yang harus Ibu siapkan? Ada bukti-bukti yang perlu Ibu siapkan kalau memang itu betul tanah milik Ibu. Yang pertama, leluhur. Yang pertama sertifikat hak atas tanahnya. Kemudian, adakah petanya? Akta jual beli, bukti pembayaran pajak Ibu tadi bilang ada. Iya, itu salah satu bukti yang bisa mendukung betul ini punya Ibu. Kemudian, kesaksian pihak yang berwenang. Nah, itu bisa dari RT, RW, perangkat desa, ataupun BPN. Selanjutnya fakta di lapangannya, adakah sudah Ibu buat pagar-pagarnya, patok-patok, penanaman, atau kondisi dari kediamannya. Jadi itu sangat membantu nanti di pembuktian. Walaupun mereka bilang ini torang punya ini tanah gitu, dari tahun berapa, tapi ada nggak buktinya? Adakah orang yang menyaksikan bahwa memang orang itu menempati tempat itu atau menanam tempat itu selama berapa lama? Adakah saksinya? Ketika tidak ada berarti Ibu menang, bisa menang. Ketika bukti yang Ibu punya lebih komplit daripada mereka, karena bisa jadi mereka itu hanya mengaku-aku bahwa itu mereka punya. Nah, ketika kita udah menyiapkan segala alat bukti yang lebih komplit dari kita, ada tadi sertifikat hak atas tanah, bisa jadi itu juga ya berkaitan dengan kalau ada waris dari leluhur dulu. Kalau masih punya itu masih bisa. Kemudian peta, akta jual beli. Kalau sudah pernah dibuatkan surat ukurnya dari BPN juga sudah ada kesaksiannya. Dari RT RW biasanya kan gitu ya. Kalau di sini mungkin pala atau jaga, ada yang turut menyaksikan, itu jadi bukti yang kuat juga jadi buat saksi kita. Juga gitu iya, kalau kita bisa hadirkan kayak misalnya kita di pembuktian di penuntutan, kita kan akan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung supaya apa yang kita dakwakan itu terbukti. Maka kita akan pasti undang, hadirkan pihak-pihak yang bisa memberikan keterangan berkaitan dengan itu. Yaitu saksi itu dinyatakan kalau dia saksi adalah orang yang menyaksikan langsung, orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadiannya. Jadi itu dia, kalau misalnya sudah lengkap saksi-saksi itu, satu saksi bukan saksi. Jadi ketika dia sudah dua saksi yang melihat langsung, mengalami langsung kejadian itu, maka sudah berkekuatan satu alat bukti. Gitu. Selain dari akta jual beli kah ada, atau surat waris kah, atau apa gitu. Jadi akan lebih memudahkan ibunya nanti ya. Gitu. Bisa masuk di proses hukumnya gitu. Betul, ya. Bisa. Oke, baik. Yang pasti ada lagi telepon di hari ini. Halo, selamat siang. Halo,
Iya. Selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Jaksa Pak? Menyapa. Iya, Dengan Pak Sartono di Kombos. Oke, Pak Sartono. Silakan Pak Sartono ingin bertanya apa? Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera. Bagi Bapak Ibu Jaksa, mungkin ada Bapak Jaksa. Salam hormat, salam sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Adanya kolaborasi dengan RRI. Iya. Dan ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kota Manado. Mungkin ini bahkan ada di Minahasa. Dan ini terkait juga kan apakah boleh dari Minahasa dan permasalahannya di Manado apa boleh masuk ke Jaksa Menyapa ini. Itu satu. Yang kedua, yang saya mau ceritakan ada salah satu peninggalan orang tua tanah. Tapi tanah itu orang ada surat ukur, ada cap burung Garuda itu di atas itu lengkap dengan saksi-saksinya. Tapi setelah lama kelamaan selesai orang tua dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kurang tinggal anak-anaknya, cucunya tinggal cucu. Dorang setiap hari itu dia orang tahu karena orang asli di sini orang tahu mengenal dompet opa ini dan selalu dikobong itu terus. Yang ada orang lain selain dompet opa itu sampai sekarang. Setelah berubah zaman sudah meninggal semua orang karena dompet anak-anak sampai dompet cucu ini jaga tinggi dompet di kobong itu. Yang ada orang lain dan itu orang masyarakat yang tua ini yang tahu. Tiba-tiba ada masyarakat masuk sudah 20 kakak. Setelah orang kakobong, siapa tahu untuk kobong jadi begini. Ngoni ini dari mana? Siapa yang kasih pangoni? Malah dong bilang, wali kota yang kasih. Dong atas nama wali kota. Dipanggil orang di Kota Madya. Diberitahukan bahwa orang tidak pernah kasih tanah. Dan sekarang orang barusan dengan yang punya tanah 2 ini. Selesai itu sudah pulang karena orang tidak pernah kasih tanah. Itu menurut waktu sidang dipanggil di Kota Madya di lantai 3. Selesai situ orang padahal orang ada ambil kesimpulan karena memang orang tua punya bikin secara kekeluargaan bikin surat begitu. Barang siapa yang tanda kata di surat ini berarti urusan yang orang yang punya tanah. Bagi yang tidak berurusan ini, orang akan naik ke pengadilan. Iya, baik. Dan itu sudah dilakukan ke pengadilan. Karena orang berdasarkan wali kota yang kasih. Orang mau suka ada kintal free. Sedangkan ini saya totok dari mana? Kalau orang ambil secara hukum, ini sok anak dana. Karena ini sok robotan, sok bikin rusak orang tua peninggalan. Betul enggak? Oke, baik Pak Sartono. Iya, langsung singkatnya saja Pak. Ingin ditanyakan apa Pak? Jadi pertanyaannya bagaimana penyelesaian itu? Bagaimana orang masuk begini? Baik Bapak, terima kasih. Sidang-sidang yang ada penyelesaian sampai sekarang. Terima kasih, selamat pagi. Selamat siang Pak Sartono, terima kasih Pak Sartono di Kombos hari ini. Nah, bagaimana nih kalau kasus seperti ini nih? Yang harus dilakukan tuh seperti apa? Tadi sebenarnya kalau suratnya sudah lengkap, ada surat ukurnya juga, sebenarnya bisa diperkarakan sebenarnya ya, nggak masalah ya kalau ada saksi-saksi juga. Bisa dijelaskan lagi nih, siapa? Pak Sony atau Ibu Rumenta atau Pak Bayu? Boleh Bu, saya Bu. Oke, silakan Pak Bayu. Di kasus Pak Sartono sepertinya kalau tidak salah dengar ada tanah Pak Sartono begitu yang dia diserobot, digunakan oleh 2 orang Ibu kalau tidak salah tadi Bu ya. Begitu. Sebetulnya itu sudah masuk unsur ya di dalam pasal 167 KUHP, sudah masuk unsur. Sudah dapat dilaporkan, apalagi Pak Sartono tadi dia bilang punya ada surat ukur, sudah ada saksi-saksi, hukum tua, tokoh-tokoh di situ yang juga menguatkan kalau ini memang tanah betul milik Pak Sartono dari masa lama begitu. Penyelesaiannya bagaimana? Tadi kan kalau tidak salah di akhir juga dari 2 orang itu tadi juga mengklaim ini tanah diberikan oleh wali kota atau bagaimana tadi Bu? Saya kurang diberikan katanya begitu. Iya, kepada 2 orang yang masuk ini tadi. Tapi pas di cross check itu ternyata tidak ada. Iya, gitu makanya ya. itu. Ini sudah masuk unsur berarti Bu Menta ya Bu ya. Betul. Ke dalam tindak pidana penipuan atau penyerobotan juga. Ini penerobosan. Kalau menyerobot kalau sampai 2 orang ini tadi dia mengalihkan hak. Dia jual, dia gadai begitu. Padahal dia sebetulnya tahu ini tanah milik Pak Sartono begitu. Cuma karena tadi 2 orangnya kan kalau tidak salah ketika sudah di akhir
dia keluar Bu ya. Dia tidak menetap di situ. Sebetulnya untuk penyelesaian masalahnya sendiri dapat diselesaikan dulu secara keluargaan. Tapi kalau memang Pak Sartono merasa ini sulit dan dari 2 orang ini juga ngotot begitu, bisa ini dilaporkan sebagai delik ketertiban umum di pasal 167. Tapi 2 orang itu ada sertifikat tadi? Tidak Bu, tadi belum ada sertifikat. Tidak ada ya? Tidak ada sertifikat Kalau tadi. tidak ada boleh langsung. Dia kan hanya mengklaim saja tadi Bu. Mengklaim diberikan oleh mengklaim, ini Tapi gitu ya, setelah dicek kan pemerintah. tidak ada begitu. Iya. Oke, bisa ditambahkan lagi? Cukup? Cukup. Oke, baik. Ya pasti kalau ada surat-suratnya lengkap gitu ya, tentunya ada saksi juga. Sebenarnya ini sudah menguntungkan sebenarnya ya. Betul. Oke, jadi bisa langsung dilaporkan dan orang tersebut bisa dipidanakan gitu Bisa. ya. Iya. Oke, baik. Ya pasti ada telepon lagi di hari ini. Oke, kami persilakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa, Profesor. Iya, selamat siang. Ini Bapak siapa di mana, Pak? Saya dengan Cliff dari Motoling. Oke, silakan. Ingin ditanyakan apa, Pak Cliff? Karena dengar penanya tadi tentang masalah tanah, saya juga tentang masalah tanah. Ada tanah dibeli oleh orang tua saya. Ini ceritanya begitu. Dari tahun 93. Dan sudah ditandatangani oleh aparat desa, yaitu hukum tua. Tapi tanah itu belum bersertifikat. Tapi yang tahun kemarin mereka rencana mau bangun rumah, tapi kami cegat karena mereka bilang, oh itu tanah sudah milik. Oh enggak, kami sudah punya sertifikat. Dan tanah itu sudah punya sertifikat di 2014. Jadi pertanyaan saya, itu sah atau seperti apa? Sedangkan tanah itu sudah dibeli oleh orang tua saya dan sudah ada surat. Jadi tanda tangani atau dibuat oleh pemerintah desa hukum tua. Jadi Tapi kira-kira seperti sertifikatnya apa ada, yang Clip. Sertifikatnya belum ada atau bagaimana? sertifikat mereka yang dorong backing mereka yang buat. Mereka memperkuat bahwa mereka sudah punya sertifikat. Oke, tapi Pak Clip 2014. Oke, tapi tanah dari punya orang tuanya Pak Clip ini ada sertifikatnya? Tidak ada. Tidak di ada desa, sertifikat yang ada di Dulunya desa. memang susah sertifikat. Iya, Jadi baik. pertanyaan saya seperti apa? Apakah kami bisa gugat atau bagaimana menurut hukum seperti itu? Oke, Dan baik. kedua Pak, satu lagi. Ada juga tanah Dirman dengan keluarga saya. Mereka itu sudah punya sertifikat, tapi sertifikat itu tidak diketahui oleh tetangga Dirman begitu kan? Jadi bahwa waktu pengukuran mereka itu tidak diketahui oleh tetangga begitu. Saksi-saksi tidak ada. Kayaknya itu gimana ya? Boleh seperti apa? Tapi mereka sudah sertifikat. Tanahnya juga ukurannya itu biasa di kampung kan sekitar berapa ya? 40 kali 25. Tapi mereka itu sudah melebihi 2 meter. Jadi kira-kira seperti apa yang harus dilakukan? Sebetulnya itu kan tanah itu 40 kali 25, sedangkan mereka itu sudah 42. Itu sudah ada kelewatan 2 meter dan keluarga kami tidak tahu kenapa mereka sudah menerbitkan sertifikat, sedangkan keluarga kami tidak tahu menahu kenapa sudah ada sertifikat. Saksi-saksi yang mana pemerintah itu juga sudah kalang kabut. Oh, saya tidak tahu. Jadi kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh kami keluarga? Oke, Tolong baik. dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Clip di Motoling hari ini. Bisa dijelaskan nih siapa nih? Pak Sony, Pak Bayu kah atau atau Ibu Rumenta yang mana nih? Nah, mungkin saya jawab. Oh ya, Pak yang Sony. Oke, pertanyaan silakan. pertamanya. Jadi Pak Cliff di mana tadi? Di Motoling. Motoling ya. Jadi mengingat tadi Pak Cliff menjelaskan bahwa tanah yang dibeli orang tuanya itu beliau belum bersertifikat ya. Sedangkan yang mengklaim tanah tersebut sudah bersertifikat. Nah, itu tadi saya jelaskan di awal bahwa untuk bisa masuk ke unsur ya buktikan dulu halas haknya. Nah, dalam ketika si orang tua dari Pak Cliff ini tidak bisa membuktikan perjanjian belinya atau sertifikat tanahnya, ya orang yang mengaku ini sah-sah saja gitu. Karena mereka sudah punya alas haknya dari awal gitu. Karena untuk bisa menerbitkan sertifikat itu, mohon maaf Pak Cliff, itu harus dari BPN Pak, bukan dari kepala desa atau hukum tua ya. Karena di Undang-Undang Agraria itu jelas untuk bisa menerbitkan sertifikat itu harus di BPN, Badan Pertanahan Negara. Tapi waktu orang tuanya membeli tanah tersebut itu ada saksi-saksinya juga seperti hukum tua dan lain sebagainya gitu. Itu bagaimana? Karena kan kalau orang beli tanah-tanah dulu kalau di kampung-kampung seperti pasti kan itu ada tercatat gitu. ya. Makanya itu ketika sudah terjadi jual beli tanah nih kan, sudah beli tanah,
dan belum sertifikat harus disertifikatkan karena itu menjadi dasar halas hukumnya begitu. Tapi nanti di ada namanya jurisprudensi MA nomor 5 garis miring Yur garis miring PDT 2018 menyatakan jika nanti terdapat mungkin sertifikat double mungkin itu nanti bisa dibukti dengan hak yang paling kuat. Maksudnya siapa sertifikat yang terlebih dahulu gitu. Nanti kan bisa lihat tanggal tahunnya gitu. Mungkin saran saya mungkin ke Pak Cliff untuk yang pertanyaan pertama mungkin coba segera disertifikatkan mungkin yang orang tuanya kalau emang sudah terjadi jual beli berdasarkan saksi berdasarkan juga keterangan dari Pak Desa gitu. Oke, bisa ditambahkan Ibu Rumenta? Mungkin saya ingin menambahkan tadi Pak Cliff kalau nggak salah dia bilang tanah itu dibeli itu tahun 1963 ya, udah lama gitu. Kemudian belum disertifikatkan. Tahun 2014 baru muncul sertifikat orang-orang mengaku. Pertama yang harus Bapak lakukan adalah cek dulu apa betul mereka sudah punya sertifikat. Ketika mereka udah punya sertifikat, nanti cek dasarnya apa mereka bisa terbitkan sertifikat itu, gitu kan. Kemudian kalau ternyata mereka cuma mengada-ada atau mereka masih proses dengan cara yang tidak sah, memalsukan ini segala macam karena bukan punya mereka itu tanah gitu. Nah, berarti Bapak harus urus juga dong. Dari Bapak sendiri harus udah mulai berusaha menerbitkan sertifikatnya dengan membawa apa nih persyaratannya. Mulai dari tadi itu ada bukti jual belinya, itu kan masih kuat. Jadi sebenarnya kan sudah dari lama ini dianjurkan untuk kalau pengen tanah itu memiliki kekuatan hukum, maka harusnya dari dulu udah dipikirkan untuk buat sertifikatnya. Gitu, supaya di kemudian hari tidak terjadi yang seperti ini. Ada orang mengklaim itu punya dia, kemudian menggunakan hal-hal yang tidak sah untuk mendapatkan kepemilikan tanah tersebut gitu. Jadi kita juga harus mulai concern kalau kita memiliki tanah begitu yang cuma masih waris dari orang tua, cuma ada ukuran segala macam petak-petak A, B, C. Maka harus dari sekarang kita udah concern, udah harus kita mulai pikirkan untuk bikin sertifikat hak miliknya. Gitu. Supaya menghindari terjadi yang begini-begini. Ada udah dari tahun kapan itu jual belinya tapi nggak ada sertifikatnya. Memang susah karena kalau kita nanti mau gugat pun ataupun mau kita laporkan pun susah karena mereka udah punya sertifikat yang sah, yang sah dari negara gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah seperti ini masyarakat juga dihimbau untuk mengurus juga. Betul. Kalau ada tanah. Kalau gitu belum ya. ada sertifikatnya segera dibuatkan sertifikat. Pertanyaan kedua tadi? Yang tentang tanah yang Firman itu yang ternyata ada sertifikatnya tapi mereka nggak tahu nih kok ada sertifikat dari mana ini gitu, kok ada dari ukurannya pun juga agak berlebihan gitu. Bagaimana? Jadi itu harus cek itu dulu jual beli kah dia atau enggak. Kalau jual beli dia sudah ada batas-batasnya di situ berarti harusnya ikut dengan batas-batas itu. Kalau misalnya ternyata tetangganya itu sadar itu lebih tapi dia diem aja, tidak istilahnya tidak memberitahu, tidak menindaklanjuti berkaitan dengan itu, maka berarti bisa dilaporin dong juga gitu. Bisa dilaporin gitu ya. Baik ya Masnya, nanti kita akan kembali lagi, tetap terus di Jasa Menyapa, dan untuk Anda yang ingin bertanya di WhatsApp juga kami nanti akan membaca satu persatu gitu ya. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Tetap bersama kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Ya, kembali lagi masih bersama kami di Jasa Menyapa di hari ini pendengar, dan kita akan membaca WhatsApp dan juga yang sudah bertanya melalui YouTube kami di hari ini di Radio Manado ya. Baik, di sini ada Everlita Paulina. Di sini bertanya, apakah penerbitan sertifikat ganda atau double ini dapat terjadi tanpa keterlibatan oknum dari instansi terkait, dan apa sanksi bagi oknum yang ketahuan membantu dalam penerbitan sertifikat ganda atau double tersebut? Oke, silakan, siapa yang menjawab nih? Ya, mungkin saya. Oke, Pak Sony. Oke, silakan. Ini pertanyaan dari Ibu Everlita Paulina ya. Jadi Everlita. ini terkait sertifikat ganda double. Jadi yang saya tadi jelaskan bahwa ada jurisprudensi MA nomor 5 tahun 2018. Intinya di jurisprudensi MA itu adalah siapa yang sertifikat lebih dulu terbit itu. Iya. Nah, ini kan apakah memang ada keterlibatan oknum? Kalau oknum tidak, karena tanah ini kan istilahnya yang seperti tadi kasus yang tadi, ada yang sudah terjadi jual beli nih, tapi belum disertifikatkan. Tiba-tiba ada lagi orang yang merasa punya tanah sertifikat. Nah, itu nanti yang namanya double. Itu nanti bisa dicek di BPN. Nah, terus untuk sanksi yang memang ternyata ketahuan ada oknum yang membantu dalam penerbitan ganda atau double, yang misalnya yang aslinya itu emang benar asli, yang satu ada palsu, itu bisa dikenakan pemalsuan. Turut juga dijuntukan 55 turut serta. Oke, oknumnya juga yang membantu pun juga akan dikenakan pidana gitu ya? Bisa Kalau ya? emang terbukti oknum tersebut membantu melakukan ini ya, pemalsuan atau. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada nasi uduk nih ya di hari ini mau bertanya. Nasi uduk. Jadi lapar ya. Oke, katanya di sini pagi. Bagaimana jika ada SHM terbit tapi tiba-tiba anak cucu datang dari rantau yang punya register zaman Belanda? Bagaimana hukumnya? Kenapa BPN bisa terbitkan? Ini oknum atau bagaimana? Bagaimana hukumnya? Ada surat-surat mana yang benar? Oke, bisa dijawab nih Ibu Rumenta atau bagaimana? Oke, boleh. Jadi kurang lebih ini mirip ya sama pertanyaan sebelumnya. Gimana kalau misalnya ini ada 2 surat gitu. Kalau misalnya dia memang SHM-nya sudah terbit, maka SHM itulah yang lebih kuat alas haknya daripada anak cucu yang datang dari rantau punya register zaman Belanda. Gitu. Jadi memang SHM yang ini tuh yang telah diterbitkan dari BPN itu lebih kuat alas hukumnya gitu. Gimana kalau bagaimana hukumnya ada 2 surat, mana yang benar? Oh, yang benar pastinya yang SHM gitu. Baik. Kalau misalnya mau diurus lagi atau tadi kalau 2 sertifikat dia double, maka kita boleh melakukan pembatalan gitu. Bisa pembatalan sertifikat. Jadi kalau tadi dasarnya kalau Pak Sony punya, Bapak sudah menjelaskan tadi berdasarkan apa tadi itu Pak? Jurisprudensi itu mana yang terbit duluan itu jadi salah satu bukti bahwa yang itu yang pertama terbit itulah yang terbukti keasliannya gitu. Tapi kalau ternyata ada hal-hal yang membuat sertifikat yang pertama tadi itu batal, bisa ketika ternyata sertifikat itu dalam proses pengajuannya ternyata menggunakan kausa yang tidak halal. Berarti misalnya dia pemalsuan tanda tangan segala macam. Jadi bisa dibatalkan juga gitu. Bukan cuma berdasar tadi oleh siapa yang duluan terbit. Ternyata yang duluan terbit itu dibuatkan dengan tanda tangan palsu segala macam, maka kita bisa kita laporkan dengan 263 KUHP, yaitu pemalsuan tanda tangan gitu. Nah, itu ancaman pidananya itu bisa paling lama 6 tahun. Begitu. Baik. Yang pasti ini juga sebagai informasi juga gitu, edukasi juga untuk kita sebagai masyarakat gitu ya. Dan yang pastinya terima kasih hari ini untuk Anda yang sudah bertanya. Ada lagi yang pertanyaan melalui WhatsApp sudah selesai ya, udah habis ya semuanya ya. Oke, yang pasti terima kasih yang sudah bertanya di 082195835080 baik melalui WhatsApp, melalui YouTube juga terima kasih, ataupun juga yang melalui line telepon tadi juga terima kasih di hari ini ya. Tapi sebelum kita tutup ya hari ini Jasa Menyapa terkait topik kita hari ini, peran kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana penyerbuatan tanah gitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait topik kita di hari ini dan apa harapan ke depannya gitu ya agar penanganan dan pencegahan penyerbuatan tanah ini tuh tidak ada lagi gitu. Silakan mungkin dari Pak Sony. Untuk masyarakat ketika emang terjadi jual beli tanah, harapannya langsung segera disertifikatkan. Karena SHM itu yang seperti dijelaskan oleh Ibu Menta tadi, itu merupakan hak milik terkuat lah. Jadi ketika nanti ini sudah kuat dan juga perolehannya itu tidak melalui proses yang benar ya, bukan tidak yang benar, memang benar. Saya rasa itu yang harus masyarakat tahu, yang harus
segera dilakukanlah ketika terjadi jual beli harus segera terima SHM ke Oke. BPN ya. Oke, jangan lupa gitu Jangan ya. lupa gitu. Karena itu sangat penting sekali, Bu. Oke, baik. Ibu Rumenta. Oke, untuk masyarakat pendengar RRI Manado, yang mau saya sampaikan adalah betul tadi kata Pak Sony, silahkan untuk masyarakat yang masih belum menyertifikatkan tanahnya, silahkan langsung mensertifikatkan tanahnya karena akan sangat membantu ke depannya nanti apabila tanah tersebut mau dijual, mau diapa dan menghindari kita dari klaim orang lain kalau itu punya mereka gitu. Ketika kita sudah punya alas hak yang sah menurut negara, maka akan terhindar dari hal-hal yang akan merugikan kita ke depannya. Dan apabila ada yang maksa untuk menyerobot tanah kita, maka bisa kita pidanakan. Oke, Gitu. baik. Pak Bayu. Baik, sudah jelaskan oleh Bu Menta tadi Bu ya. Iya. Cuma saya menambahkan saja, memang betul kita harus concern, kita harus aware dengan isu bahwasanya memang saat-saat ini walaupun kita sudah punya undang-undang agraria, masih banyak lahan-lahan, tanah-tanah yang belum disertifikatkan. Segera sertifikatkan. Dan kalau memang terjadi tindak pidana, jangan ragu untuk melapor. Begitu juga didampingi dengan alat-alat bukti yang dapat menguatkan hak miliknya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Sony, Ibu Rumenta juga terima kasih, Pak Bayu juga terima kasih ya sudah hadir di hari ini di Jaksa Menyapa. Tapi sebenarnya banyak mungkin pendengar-pendengar kita ini masih ingin bertanya gitu karena waktu juga yang tidak memungkinkan. Siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa hadir lagi, bisa berikan informasi kepada masyarakat ya. Oke, hati-hati di jalan. Salam untuk teman-teman semuanya yang ada di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu sudah menyaksikan acara kami Jaksa Menyapa di hari ini dan terima kasih juga yang sudah bergabung gitu ya di hari ini dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado karena masih banyak lagi informasi-informasi acara-acara spesial yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Lin Salviani, wakil seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih bersama Anda semuanya. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.